Pemilihan umum tidak hanya menjadi momen rutin pergantian pemegang kendali kekuasaan, tapi juga fondasi utama demokrasi. Banyak ahli berasumsi bahwa pemilu bisa menjadi pintu utama untuk menuju konsolidasi demokrasi. Lewat pemilu, rakyat memiliki ruang dan kesempatan untuk mengekspresikan hak politiknya. Rakyat juga bisa ikut berkontestasi dan juga berpartisipasi memilih figur terbaik untuk memimpin negeri. Di pemilu pula, rakyat semakin punya kuasa untuk menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan, sekaligus peningkatan kualitas kehidupan. Pemimpin yang gagal untuk memenuhi ekspektasi rakyat tersebut tentunya tidak akan terpilih kembali. Namun, banyak ahli juga meragukan peran pemilu sebagai katalisator demokrasi. Alih-alih mewujudkan konsolidasi demokrasi, pemilu justru menjadi mekanisme untuk memperkuat otokrasi. Pemimpin dengan tendensi otoriter bisa memanfaatkan pemilu sebagai cara untuk mengintimidasi sekaligus mengkooptasi oposisi. Partisipasi dan pilihan politik publik juga dibatasi karena rezim hanya menjadikan pemilu sebagai sarana pencari legitimasi. Pemilu tetap berjalan secara berkala, tapi hasil pemilu sesuai dengan kehendak penguasa. Dalam literatur politik, kondisi ini disebut dengan rezim otoritarian kompetitif. Kompetisi politik tetap ada, namun tidak terbuka bebas dan skalanya pun terbatas. Indonesia sejak reformasi 1998 telah 6 kali melaksanakan pemilu secara reguler. Banyak figur-figur potensial muncul ke panggung politik lokal dan nasional karena terbentuknya ruang kompetisi politik. Rakyat semakin terlibat aktif dalam keputusan-keputusan strategis pemerintah yang mempengaruhi nasib dan masa depannya. Aktor-aktor politik nampaknya juga telah sepakat kalau pemilu menjadi satu-satunya mekanisme transisi kekuasaan yang sah. Supremasi sipil juga semakin kuat karena pemerintahan terpilih tidak terinterupsi oleh kudeta militer. Hal ini tentunya merupakan capaian luar biasa bagi demokrasi Indonesia. Namun, regulasi pemilu negara kita juga meninggalkan celah yang justru bisa menurunkan kualitas demokrasi. Misalnya, ambang batas pencalonan presiden yang tinggi memberikan pilihan politik yang terbatas pada rakyat. Angka 4% sebagai ambang batas parlemen juga membuat suara rakyat terbuang percuma karena tidak terkonversi ke kursi legislatif. Maraknya kotak kosong di pilkada juga menandakan bahwa ruang kompetisi politik menjadi semakin terbatas. Dan poin penting yang menjadi perhatian saat ini adalah wacana perubahan pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD. Elit politik beralasan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut menjadi penting karena biaya politik yang mahal. Kandidat harus mengeluarkan modal finansial yang besar untuk bisa memenangkan dukungan pemilih. Politik uang telah menjadi hal yang mahfum dalam kontestasi elektoral di Indonesia. Tanpa iming-iming imbalan materi, pemilih umumnya enggan untuk memberikan dukungan suara. Akibatnya, banyak kepala daerah terpilih terjerat kasus korupsi karena harus mengembalikan modal finansial yang telah dikeluarkan selama pilkada. Elit politik kita juga membandingkan pemilihan kepala daerah di negara lain yang lebih efektif dan efisien karena dipilih oleh parlemen lokal. Secara sekilas, argumen-argumen tersebut terkesan memberikan solusi perbaikan terhadap kualitas pemilu kita. Namun, jika kita telisik lebih dalam, perubahan pilkada melalui DPRD justru memperkuat kontrol elit politik dan melemahkan partisipasi rakyat. Rakyat kehilangan kuasa untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin daerah. Pemimpin daerah terpilih juga memiliki ikatan emosional yang rendah dengan pemilih. Kepala daerah akan lebih memprioritaskan kedekatan dengan anggota DPRD daripada dengan rakyat. Padahal, jika kita merujuk pada penelitian Diego Fossati, pilkada langsung membawa dampak pada peningkatan layanan publik, khususnya kesehatan. Alasan pilkada langsung menyuburkan politik yang juga perlu dikritisi lebih dalam.
Laporan dari Kompas menunjukkan bahwa sebelum pilkada langsung dimulai pertama kali pada tahun 2005, pemilihan melalui DPRD juga tak lepas dari praktek politik uang. Kandidat tidak hanya mendistribusikan imbalan materi, tapi juga memberikan treatment khusus kepada anggota DPRD agar suara dukungan mereka tidak beralih ke kandidat lain. Bahkan ada yang patokan harga yang harus dialokasikan oleh kandidat untuk mendapat dukungan dari setiap anggota parlemen daerah. Artinya, perubahan pilkada ke DPRD tidak sepenuhnya memperbaiki kualitas pemilu. Harapan agar pemerintahan daerah semakin efektif dan efisien hanya jauh panggang dari api. Praktek korupsi tidak sepenuhnya menghilang. Siklus KKN justru semakin kuat di lingkungan para elit. Politik dinasti bisa semakin subur, dan DPRD juga semakin berpotensi mengganggu program eksekutif karena peran mereka sangat menentukan kelangsungan masa jabatan kepala daerah. Akar masalah pemilu berbiaya mahal sebenarnya bermula dari partai politik sendiri. Problem terbesar partai-partai di Indonesia adalah mereka tidak begitu mengakar di tingkat akar rumput. Koneksi emosional antara pemilih dengan partai itu sangat rendah. Jayadi Hanan mengatakan bahwa tingkat kedekatan pemilih dengan partai politik atau party ID hanya berkisar 10–15%. Hasil survei dari lembaga-lembaga polling nasional juga tidak jauh berbeda dari kisaran angka tersebut. Rendahnya party ID menyebabkan partai politik tidak memiliki kemampuan mobilisasi dukungan pemilih ketika pemilu berlangsung, sehingga kandidat pemilih jalan pintas dengan iming-iming politik uang sebagai insentif kepala pemilih. Selain itu, satu hal yang telah menjadi rahasia publik adalah bahwa politik transaksional atau politik uang telah dimulai jauh sebelum masa kampanye, tepatnya pada tahapan pencalonan di mana kandidat harus bisa menunjukkan kemampuan finansialnya untuk mengamankan rekomendasi dari partai. Mengganti mekanisme pilkada ke DPRD tidak sepenuhnya mengatasi masalah politik uang. Alternatif lain untuk mengurangi mahalnya biaya politik adalah menyederhanakan dan mempertegas aturan penanggulangan politik uang. Selama ini penanganan politik uang sangat berbelit dan hampir mustahil dijerat secara hukum. Hal yang tak kalah penting adalah reformasi dan demokratisasi tata kelola internal partai politik. Perubahan sistem dan mekanisme pemilu tidak akan membawa dampak besar bagi publik jika tidak dimulai dari demokratisasi internal partai.